Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Azra Mayani. Dalam video ini saya akan membahas tentang peran etika dalam komunikasi profesional di lingkungan kerja. Komunikasi merupakan elemen kunci dalam setiap interaksi di lingkungan kerja, baik antara rekan kerja maupun antara batasan dan bawahan. Namun, komunikasi yang efektif tidak hanya bergantung pada keterampilan bicara atau menulis, melainkan juga pada etika yang melandasinya. Etika komunikasi berperan penting dalam menciptakan hubungan kerja yang saling menghormati, transparan, dan profesional. Presentasi ini akan membahas bagaimana etika komunikasi membentuk budaya kerja yang sehat dan produktif serta dampaknya terhadap keberhasilan organisasi. Nah, di sini ada pengertian etika dalam komunikasi profesional. Etika dalam komunikasi profesional merujuk pada seperangkat prinsip moral yang mengatur bagaimana seseorang menyampaikan dan menerima informasi secara bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini mencakup kejujuran, integritas, rasa hormat, dan tanggung jawab. Dalam konteks kerja, etika komunikasi membantu memastikan bahwa pesan disampaikan secara jelas, tidak menyesatkan, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Nah, di sini tuh ada dampak positif etika dalam komunikasi kerja. Penerapan etika dalam komunikasi memberikan dampak positif yang signifikan seperti meningkatkan kepercayaan antar individu, percepat proses kerja karena adanya kejelasan pesan, dan mencegah terjadinya konflik akibat miskomunikasi. Sebagai contoh, seorang manajer yang menyampaikan kritik secara pribadi dan dengan cara membangun akan lebih dihargai oleh karyawannya dibandingkan yang menyampaikannya di depan umum dengan nada merendahkan. Ini menunjukkan bahwa komunikasi yang etis berperan dalam membina relasi kerja yang sehat. Nah, konsekuensi dari komunikasi yang tidak etis. Komunikasi yang tidak etis dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti menurunnya semangat kerja akibat kata-kata kasar atau diskriminatif sehingga rusaknya reputasi organisasi karena informasi yang disampaikan tidak akurat atau bahkan menyesatkan. Sebagai contoh, ketika seorang karyawan membocorkan data perusahaan kepada pihak luar tanpa izin, hal ini tidak hanya melanggar etika tapi juga membahayakan kepercayaan yang telah dibangun oleh organisasi. Studi kasus komunikasi etis mencegah krisis. Sebuah perusahaan besar pernah menghadapi krisis karena adanya kesalahan produksi. Alih-alih menutupi, pimpinan perusahaan tersebut memilih untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik dan pelanggan. Komunikasi yang jujur dan transparan ini justru meningkatkan kepercayaan pelanggan, menunjukkan bahwa pendekatan etis dalam komunikasi bisa menjadi kunci dalam menjaga reputasi perusahaan bahkan di saat sulit. Penerapan etika dalam komunikasi sehari-hari. Dalam praktik sehari-hari, etika komunikasi dapat diterapkan melalui hal-hal sederhana, namun berdampak besar, seperti menggunakan bahasa yang sopan dalam percakapan maupun tulisan, mendengarkan pendapat orang lain dengan penuh perhatian, tidak menyebar informasi yang belum pasti kebenarannya, serta menyampaikan kritik atau pendapat dengan cara yang konstruktif. Sikap-sikap ini mencerminkan profesionalisme dan menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan kerja yang sehat. Etika komunikasi bukan hanya pedoman perilaku, melainkan fondasi dari hubungan kerja yang baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etis dalam setiap bentuk komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, kita turut menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati, terbuka, dan produktif. Oleh karena itu, mari kita jadikan komunikasi etis sebagai bagian dari budaya profesional yang kita bangun dan lestarikan setiap hari. Oke, sekian dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.